Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Sosok perwira tinggi yang akan menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara yang baru untuk menggantikan Irjen Polisi Royke Lumowa adalah Irjen Polisi Dr. Andes RZ Panca Putra Simajuntak MSI. Seperti apakah profil perwira tinggi polisi yang menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara yang baru, yakni Irjen Polisi Dr. Andes RZ Panca Putra Simajuntak MSI? Penasaran dengan rekam jejak karir ex-direktur penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi ini? Saksikan tayangan ini sampai selesai. Mutasi kembali terjadi pada jajaran Korps Bayangkara Republik Indonesia. Terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2020, jabatan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara atau Kapolda Sulut yang dijabat oleh Irjen Polisi Royke Lumowa digantikan oleh Irjen Polisi RZ Panca Putra Simajuntak MSI. Mutasi ini sendiri tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor 2247/8 Romawi/Gap/2020. Irjen Panca Putra Simajuntak MSI merupakan mantan Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian, beliau mendapatkan promosi sebagai Widya Suara Utama tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri. Dia ditarik lagi ke Mabes Polri. Penarikan Brigjen Panca dari KPK tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST-1383/5 Romawi/Kep/2020 tanggal 1 Mei 2020. Surat telegram itu ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Polisi Gatot Edi Pramono atas nama Kapolri Jenderal Idam Aziz. Saat itu, Irjen Panca Putra Simajuntak MSI mendapatkan promosi bintang 2, yakni sebagai Inspektur Jenderal. Sebelum berkarir di KPK, Irjen Panca merupakan polisi berpangkat kombes. Dia sempat menjabat sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Umum atau Wadir Tipidum Bareskrim Polri sejak tanggal 3 Februari tahun 2017. Beliau ditarik ke KPK untuk menggantikan posisi Aris Budiman yang saat itu tiba-tiba ditarik ke Korps Bayangkara. Irjen Panca Putra menjadi Direktur Penyidikan atau Dirdik KPK sejak hari Kamis tanggal 20 September tahun 2018 setelah dilantik oleh Agus Raharjo yang saat itu menjabat sebagai Ketua KPK. Selain itu, lulusan Akademi Kepolisian tahun 1990 itu sempat menggantikan posisi Firly Bahuri yang saat itu merupakan Deputi Penindakan KPK. Irjen Panca menggantikan posisi Firly Bahuri yang saat itu diduga melakukan pelanggaran etik karena melakukan pertemuan dengan Tuan Guru Bajang Zainuddin Mahji sebagai mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Karena Komisi Pemberantasan Korupsi menerima surat dari kepolisian tertanggal 11 Juni tahun 2019 perihal pengembalian penugasan Firly Bahuri untuk kebutuhan organisasi Polri dan pembinaan karir serta penugasan yang baru, maka agar tidak terjadi kekosongan, Irjen Panca Putra ditunjuk sebagai PLT Deputi Penindakan menggantikan Firly Bahuri. Selama di KPK, Irjen Panca Putra juga sempat mengemban 2 tugas, yaitu sebagai Direktur Penyidikan KPK dan PLT Deputi Penindakan KPK sejak tanggal 19 Juni tahun 2019 hingga bulan April tahun 2020. Meski mengemban 2 tugas, Irjen Panca Putra ternyata mampu menyelesaikan penanganan kasus-kasus besar di KPK. Berikut kasus-kasus besar yang dituntaskan oleh Irjen Panca selagi bertugas di KPK. Beliau berhasil menuntaskan proses penyidikan kasus Tubagus Cairiwardana
dalam perkara tindak pidana pencucian uang, menuntaskan penanganan kasus korupsi pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia yang menjerat mantan Direktur PT Garuda Indonesia, Emir Syah Sattar dan Sutikno Sudarjo. Kasus ini di saat ini masuk dalam tahapan persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Beliau juga berhasil menangkap buron KPK dalam kasus penyuapan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni Edi Sundoro, yang telah melarikan diri selama 2 tahun lebih. Selain itu, beliau juga melakukan OTT atau operasi tangkap tangan di KPK pada tahun 2019 sebanyak 21 kasus, serta banyak lagi kasus yang ditingkatkan ke tahap penyidikan. Selain itu, Irjen Pancaputra dinilai mampu menstabilkan situasi di lingkup internal KPK dari segala gelombang yang ada. Gelombang itu khususnya terkait pro kontra pada saat pemilihan KPK dan terbitnya Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019. Selaku PLT Deputi Penindakan sekaligus Direktur Penyidikan, Irjen Pancaputra tetap melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para pelaku korupsi, meski saat itu terbitnya Undang-Undang KPK yang baru menjadi kontroversi. Dengan tindakan yang dilakukan oleh Irjen Pancaputra itu, KPK tetap eksis dan mematahkan anggapan bahwa Undang-Undang KPK yang baru akan melumpuhkan KPK. Tidak hanya itu, Irjen Pancaputra dinilai mampu juga membangun komunikasi di semua kalangan di pihak lingkup internal KPK. Dilansir dari Wikipedia, riwayat jabatan Irjen Polisi Pancaputra Simajuntak MSI, selain menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara yang baru, beliau juga pernah menjabat sebagai Widya Suara Kepolisian Utama tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri sejak tanggal 1 Mei tahun 2020. Direktur Penyidikan KPK di tahun 2018, Wadir Tipidum Bareskrim Polri di tahun 2017, dosen utama STIK Lemdikpol tahun 2013, Direskrimsus Polda Kalimantan Tengah di tahun 2012, Wadir Direskrimsus Polda Jawa Tengah di tahun 2011, Kapolres Tegal di tahun 2010, dan juga yang terakhir dia pernah menjabat sebagai Kapolres Banyumas. Itulah rekam jejak Kapolda Sulawesi Utara yang baru, yakni Irjen Polisi Pancaputra Simajuntak MSI. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Dan yang paling utama, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tonton pula ulasan profil dan fakta tokoh-tokoh politik dan pejabat negara lainnya. Dan tinggalkan tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.